Untuk mendapatkan ide yang ideal dan bermanfaat, yang terarah pada invensi inovasi paten tadi, maka kita harus bisa memfokuskan pada hal-hal yang mendukung, serta mengabaikan semua yang tidak mendukung ide kita tadi. Supaya ide yang kita gagas akan dapat berkembang dan mampu menghasilkan nilai ekonomi. Contoh, hal-hal yang mendukung ide itu misalnya apa rencana perbaikan kita hari ini. Lalu misalnya bagaimana nih kita mempelajari resep baru untuk memasak ikan yang kita jual ini supaya bisa lebih sehat dan sedap. Kemudian bagaimana nih strategi untuk meraih pelanggan yang potensial supaya omset kita bisa naik. Itu contoh yang mendukung ide. Jadi kita fokus pada hal-hal yang seperti itu. Bukan malah fokus pada hal-hal yang tidak mendukung ide atau misi kita. Misalnya gosip artis, gosip tetangga, rebahan menikmati waktu dan bermalas-malasan, atau sibuk bermain tanpa arah dengan alasan membangun relasi. Sebagai manusia, kita adalah ciptaan Tuhan yang unik. Jadi tidak ada dua orang manusia yang 100% sama, sekalipun mereka kembar. Dalam ilmu ekonomi, segala keunikan mempunyai nilai ekonomis yang dapat dibentuk menjadi sesuatu yang berharga sesuai fitrah keunikan kita masing-masing atau menghasilkan kesejahteraan. Hambatan kreativitas yang dihadapi oleh seorang wirausaha itu meliputi hambatan persepsi, hambatan emosi, hambatan kultural, hambatan lingkungan, dan hambatan intelektual. Hambatan kreativitas yang pertama adalah hambatan persepsi. Hambatan ini adalah hambatan yang membuat manusia sulit mempersepsikan masalah atau menangkap informasi yang relevan. Beberapa jenis hambatan ini adalah pola pikir stereotip, kemudian membatasi masalah secara berlebihan, dan terlalu banyak atau terlalu sedikit informasi. Hambatan kreativitas yang kedua adalah hambatan emosi. Hambatan ini mengganggu kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah melalui berbagai cara. Beberapa contoh hambatan kreativitas yang tergolong hambatan emosi adalah yang pertama, takut mengambil risiko, kemudian tidak berani menghadapi ketidakpastian, lebih suka menilai daripada menghasilkan gagasan baru, kurang tantangan, dan terburu-buru. Hambatan kreativitas yang ketiga adalah hambatan kultural. Hambatan ini terjadi ketika seseorang dihadapkan pada seperangkat pola kultural di lingkungannya. Hambatan kultural yang paling umum adalah takut untuk tampil berbeda dari yang lain dan takut mengambil tindakan atau mengemukakan gagasan yang mungkin akan dianggap kontroversial. Hambatan kreativitas yang selanjutnya, hambatan kreativitas yang keempat adalah hambatan lingkungan. Ini adalah hambatan kultural yang lebih luas. Iklim organisasi atau budaya perusahaan itu dapat menjadi penghambat atau perangsang kreativitas. Nah, hambatan lingkungan ini bisa berupa yang pertama, tidak ada kerjasama dan rasa saling percaya di antara tim kerja yang ada di dalam suatu perusahaan. Atau kemudian atasan bersikap otoriter, tidak menghargai pendapat orang lain. Kemudian gangguan rutin, misalnya telepon, tamu yang tidak putus-putus, dan ruang kerja yang riuh rendah. Kemudian kurangnya dukungan untuk mematangkan gagasan, dan budaya kebersamaan atau solidaritas atau anti persaingan. Hambatan kreativitas yang kelima adalah hambatan intelektual. Biasanya, hambatan ini disebabkan oleh sikap mental yang tidak efisien atau keengganan untuk menggunakan pendekatan baru. Misalnya, kecenderungan yang sangat kuat untuk mempertahankan tradisi atau menggunakan metode yang dulu pernah terbukti efektif. Kemudian, dia terlalu mengandalkan logika dan enggan menggunakan intuisi. Contoh hambatan intelektual
yang lain adalah terlalu mengandalkan statistik dan pengalaman masa lalu, sehingga gagasan-gagasan baru terlalu cepat diuji secara mental. Hambatan kreativitas selain 5 tadi yang sudah saya sebutkan, terdapat juga hambatan ekspresif. Ini adalah ketidakmampuan seseorang untuk mengkomunikasikan gagasan, baik secara lisan maupun tertulis. Sesungguhnya, mutu gagasan tidak harus selalu dikemukakan secara lisan. Bila kita kurang lancar berbicara, kekurangan tersebut bisa diatasi dengan membuat gambar, ilustrasi, bagan, atau memanfaatkan bahasa tubuh untuk lebih ekspresif. Jadi, kita tidak perlu ragu menghabiskan waktu untuk menyampaikan gagasan. Yang penting kita tahu bagaimana nih kekurangan kita di mana, lalu kita mengatasinya dengan menyampaikan gagasan kita dalam bentuk lain yang kita lebih punya kelebihan di situ. Ini adalah klasifikasi hambatan kreativitas dan pendorong-pendorong untuk keluar dari hambatan kreativitas tersebut. Misalnya Anda mempunyai sikap negatif, maka pendorong kreativitasnya adalah kita usahakan kita harus selalu bersikap positif, sehingga kreativitas kita akan keluar dari situ. Misalnya Anda terbiasa membuat asumsi, maka supaya kita bisa kreatif, pendorong kreativitasnya adalah sikap kita untuk memeriksa asumsi. Bukan hanya membuat asumsi, tapi asumsi yang kita buat tadi itu diperiksa lagi. Benar apa enggak? Kemudian penghambat kreativitasnya adalah stres yang berlebihan. Nah, ini harus kita dorong kreativitas kita dengan cara kita bisa mampu menyalurkan stres supaya kemudian stres kita tidak berlebihan lagi. Nah, ketika kita sudah tidak stres, maka kita kreativitasnya bisa timbul dari situ. Kemudian, kalau tadinya penghambat kreativitas kita adalah takut gagal, maka pendorong kreativitasnya adalah bagaimana kita mempelajari dan memahami teknik mengambil resiko. Kemudian, penghambat kreativitas selanjutnya yang berkeyakinan tidak kreatif, maka kita dorong kreativitas kita dengan cara meyakini bahwa kita itu kreatif. Kemudian kalau misalnya kita biasa terlalu mengandalkan logika, maka supaya kreativitas kita mudah tercipta, itu kita gunakan imajinasi dan intuisi kita. Bila mampu mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan menggantinya dengan pendorong-pendorong kreativitas, maka potensi kreativitas menuju sukses dapat ditingkatkan. Berikut adalah tips-tips untuk memperbaiki kreativitas. Yang pertama, jangan batasi diri kecuali itu masalah moral dan integritas. Jadi kita bebas melakukan apa saja selama itu tidak melanggar norma-norma dan undang-undang. Kemudian, cobalah menjalani dan menjelajahi jalan-jalan baru saat mengendarai kendaraan. Itu ya, jadi teman-teman coba deh saat mengendarai kendaraan itu coba deh jalan baru, kemudian rute-rute baru gitu. Lalu eksposlah diri dengan orang yang berbeda-beda dan ubah pergaulan. Jangan hanya berkumpul dan berteman dengan yang itu-itu saja. Tambahkan pertemanan Anda, perluas pergaulan Anda gitu supaya Anda kemudian bisa ketemu orang-orang yang berbeda dan ketemu peluang-peluang yang berbeda. Nah, di situ kreativitas Anda itu kemudian bisa muncul di situ ketika melihat sesuatu yang berbeda-beda, ketemu dengan orang yang berbeda-beda. Kemudian tempa diri dalam hidup yang berwarna ketidakpastian dan berani menghadapi tantangan-tantangan baru. Tips memperbaiki kreativitas selanjutnya adalah buatlah suasana baru di tempat tinggal setiap beberapa bulan sekali. Misalnya nih, kita ubah tata letak ruangan kita setiap beberapa bulan sekali. Nah, dari situ nanti ide-ide bisa muncul karena ketika suasana tempat tinggal kita baru itu kadang pikiran kita jadi fresh gitu ya. Nah, di situ biasanya suka ada keluar ide-ide baru. Kemudian, gunakan cara berpikir yang paradoks. Cara berpikir yang paradoks ini gimana sih? Yaitu cara berpikir yang apa? Seolah-olah dia itu bertentangan atau berlawanan dengan pendapat umum atau kebenaran. Tetapi
sebenarnya itu mengandung kebenaran. Selanjutnya, kembangkanlah cara berpikir besar. Jangan turuti mitos-mitos dan tidak semua guru itu adalah saintis sejati. Kita harus selalu berpikir kritis tetapi selalu terbuka dan positif. Jangan menggunakan hujatan atau pendekatan kontraproduktif yang bisa kira-kira menimbulkan konflik. Lalu lakukan perjalanan-perjalanan baru dan perluas wawasan. Bacalah bacaan yang beragam dan perluas wawasan dari buku self-help dan teori-teori. Lalu yang terakhir, ambillah kesempatan untuk mengembangkan hal-hal yang baru. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Demikian penjelasan tentang berpikir kreatif dalam mata kuliah kewirausahaan atau teori kewirausahaan. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam perkuliahan selanjutnya. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangan saya dalam menyampaikan materi ini. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.